Kelihatannya Gatot dijadikan new COVID gitu. Gagal berantas COVID, mau berantas Gatot kan. Kita bisa lihat sebetulnya seluruh strategi media istana itu adalah untuk ya bukan menjegal Gatot tapi menjebak Gatot. Dan jebakan itu terlalu dangkal karena satu putar terus. Iya itu soalnya tuh. Dan saya nggak anggap itu sebagai akan berhasil karena kami itu tetap dia diinvestasikan untuk politik moral tuh. Nah, upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau politik moral ada juga di istana. Rocky Gerung sebut ada strategi istana menjebak Gatot Nurmantio. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gatot Nurmantio diturunkan dari podium saat pidato di acara silaturahmi di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 September. Acara deklarasi kami yang dihadiri Gatot di Jawa Barat pada 9 September lalu juga sempat mengalami 2 kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa tanpa ada alasan yang jelas. Pengamat politik Rocky Gerung menilai dengan sejumlah hambatan yang didapatkan saat acara silaturahmi ataupun deklarasi, terlihat bahwa ada strategi tertentu yang diarahkan untuk menjebak Gatot dan gerakan kami. Dengan tujuan agar gerakan yang diinisiasi oleh Gatot dan sejumlah tokoh lainnya tidak dapat berjalan mulus. Kelihatannya Gatot dijadikan new COVID, gagal berantas COVID mau berantas Gatot. Kita bisa lihat sebetulnya seluruh strategi media istana itu adalah bukan menjegal Gatot, tapi menjebak Gatot. Tapi jebakan itu terlalu dangkal karena satu isu diputar-putar terus dan saya nggak anggap itu akan berhasil karena kami tetap diinvestasikan untuk politik moral. Begitulah kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, jika strategi ini yang dilakukan pemerintah untuk menjegal langkah kami yang berada di jalur oposisi, maka itu tak akan berpengaruh banyak. Rocky juga memprediksi dalam beberapa hari ke depan pemberitaan tentang Gatot akan ramai dimunculkan. Upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau politik moral ada juga di istana. Nah, soal ini kalau yang menjebak moralnya jauh di bawah, ya nggak akan terpengaruh. Jadi saya bisa lihat mungkin 2 hari ini segala isu tentang Gatot juga akan dimunculkan ulang. Begitulah ujar Gatot. Pemberitaan tentang Gatot dan pelanggaran sejumlah kegiatan kami dinilai punya tujuan tertentu. Bukan digelembungkan, tetapi ini diarahkan supaya timbul kontradiksi di dalam kami dan psikologis kami terganggu, terutama di daerah. Sehingga seluruh perencanaan moral kami berantakan, sebenarnya itu pikirannya. Begitulah ujar Rocky. Dalam rencana untuk menghambat laju tersebut, Rocky meyakini akan ada upaya yang lebih serius dari pemerintah. Dalam kondisi saat ini di mana proses demokrasi Indonesia yang kerap mendapat kritikan dinilai penjebakan terhadap kami dan juga Gatot tak akan berhasil. Terlihat bahwa keadaan ketidakmampuan istana menangani COVID, dalam ketidakmampuan istana untuk menghasilkan kesetaraan warga negara, dalam ketidakmampuan istana untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang serius dalam demokrasi. Pasti gerakan pengepungan kami jangkau Gatot itu pasti berantakan. Begitulah tutup Rocky Gerung. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyindir para demonstran di Gedung Juang 45 dan Geraha Jabal Nur, Kota Surabaya. Gatot menyebut para demonstran itu masa bayaran. Jadi keberadaan kami ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di PHK dan memerlukan uang untuk keluarganya. Begitulah kata Gatot kepada wartawan. Gatot juga menghimbau kepada koleganya, kami harus bersyukur. Karena yang demo di sana, karena kehadiran kami akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran yang diterima. Gatot kemudian menyebut kondisi ekonomi anggota kami Jatim lebih baik. Karena menurutnya anggota kami mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli bensin menuju Gedung Juang 45. Berbeda dengan pendemo di Gedung Juang 45 yang malah dibayar
Sementara itu, Rohmat Wahab, salah satu deklarator dan presidium kami pusat, menambahkan, kami tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah. Pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak beretika. Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas. Begitulah ujarnya. Deklarasi kami terus bergaung di sejumlah daerah tanpa henti. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Bagi mereka yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi, kami menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul menyuarakan idealisme dan keprihatinan terhadap bangsa. Seiring berjalannya waktu, kami semakin membesar. Membesar jumlah pengikutnya, juga pengaruhnya, pelan tapi pasti. Sebelum benar-benar membesar, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat, bahkan menghalangi. Publik tahu siapa pihak-pihak ini, baca pola dan isunya, itu khas. Polanya selalu menggunakan pengerahan massa antara 50 hingga 100 orang. Ini berkaitan dengan soal anggaran. Terdiri dari anak-anak muda, teriak-teriak di atas mobil dengan tawa yang lumayan lantang. Dan isu yang terus diangkat adalah khilafah, anti Pancasila, dan pemecah belah bangsa. Ditambah satu tuduhan, barisan sakit hati. Perhatikan, gak akan keluar dari isu itu. Dilengkapi dengan sejumlah spanduk yang dipasang di sekelilingnya. Demo macam ini terjadi pada hari Senin 28 September di Surabaya. Mirip dengan demo yang terjadi saat awal deklarasi kami di Tugu Proklamasi Jakarta 18 Agustus lalu. Juga di sejumlah tempat lain, pola dan isunya sama. Kalau Anda menemukan pola demo macam ini, mudah untuk menunjuk jidat mana yang menggerakkan demo ini. Apakah dengan demo penolakan ini mental kami makin chill? Lalu rencana deklarasi di berbagai daerah berhenti? Tidak, Anda salah kalau berpikir seperti itu. Perlu belajar teori The Functions of Social Conflicts, Louis Koser. Teori ini mengungkapkan betapa penolakan itu dibutuhkan oleh kami. Siapin panggung kecil, dapat panggung besar. Ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kami dalam banyak peristiwa persekusi di beberapa daerah. Sesungguhnya, tak banyak orang dan media tahu mau mendeklarasi di Surabaya. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Gara-gara ditolak, ramai dan publik jadi tahu, media blow up besar-besaran. Bagi kami, ini hadiah, bahkan anugerah. Ada momen untuk iklan gratis, dan dengan penolakan ini, konsolidasi kami di seluruh Indonesia juga makin kuat. Gelombang empati dan pembelaan makin membesar. Hari ini deklarasi kami di media dan medsos ramai, dipenuhi berita di Surabaya, Jawa Timur tentang deklarasi kami. Lahan subur bagi kami untuk beriklan dan mensosialisasikan diri. Dari peristiwa ini kami berlimpah simpati. Kami mengambil momentum ini dengan sangat cerdas, diam tak membalas. Cukup klarifikasi secukupnya, memberi pemahaman publik tentang identitasnya. Inilah kami, cukup itu saja, dan rakyat paham. Di kami ada banyak tokoh yang punya daya tarik dan kemampuan bernarasi. Mereka punya kelas dan klaster pendukung masing-masing. Ada Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Rafli Harun, Said Didu, Abdullah Hehamahua, Husnul Mariah, dan lain-lain. Kami menjadi tempat berkumpul para tokoh dari hampir semua ormas dan profesi. Di kami juga banyak penulis dan wartawan militan. Hampir, kalau tidak dikatakan semua penulis aktif media online berkumpul di kami. Mungkin 99,9%. Penulis aktif ada di kami. Hanya 1% yang berada di kubu pemerintah. Ini sekaligus untuk membedakan mana militan, mana bayaran. Terkesan berlebihan, tapi mudah untuk dibuktikan. Dengan peristiwa Surabaya justru jadi bensin yang membuat kami semakin nyala di negeri ini. Semakin banyak penolakan, maka semakin banyak trigger yang membuat kami makin melambung dan terbang. Dalam setiap peristiwa penolakan ada simbiosis mutualisme. Ini yang menarik. Di sisi lain, kehadiran para penolak membuat nama kami semakin melambung tinggi. Keduanya saling membutuhkan, kami dan para penolaknya. Mereka dapat uang, kami dapat iklan. Jika sinergi ini terus terjaga, maka akan mempercepat situasi menjadi matang. Maksudnya, jangan berlagak bego lu.